Selanjutnya kita akan bahas beberapa soal tentang jenis-jenis entalpi atau tentang persamaan termokimia. Contoh soal yang contoh soal yang di sini akan berbeda dengan soal latihan yang ada di PPT karena contoh soal yang ada di video ini akan berbeda dengan latihan soal yang ada di PPT karena di latihan soal di PPT itu lebih ke bagaimana cara kita membuat persamaan termokimia. Tapi kalau yang di sini itu soal ini lebih membahas ke beberapa soal yang ada di beberapa buku. Misalnya di sini ada contoh soalnya, jika diketahui persamaan reaksi kimia C6H6 dalam bentuk gas menghasilkan C6 dalam bentuk gas menghasilkan 6C solid ditambah 3H2 gas, delta H-nya adalah minus 49 kJ. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar dari reaksi tersebut. Jadi reaksi ini termasuk dalam reaksi apa? Nah, kita tadi sudah membahas tentang jenis-jenis entalpi, ada perubahan entalpi standar pembentukan, ada penguraian, kemudian ada pembakaran, dan yang terakhir tadi adalah pelarutan. Nah, dari keempat ini reaksi kimia ini termasuk dalam reaksi apa? Penguraian atau pembentukan atau pelarutan atau pembakaran. Ya, jadi kita lihat reaksi kimia pada soal ini, di mana di sini terlihat bahwa C6H6 itu memiliki 1 mol, sedangkan di sini ada unsur-unsur bebas. Nah, jadi ada dua kemungkinan, ada kemungkinan reaksi penguraian, dan yang kedua bisa jadi pembentukan. Nah, kalau penguraian itu penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebas. Sedangkan kalau yang pembentukan itu dari unsur-unsur bebas menjadi suatu senyawa, 1 mol senyawa. Jadi kalau pembentukan itu unsur-unsur bebas menjadi 1 mol senyawa. Kalau penguraian itu 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebas. Nah, mari kita lihat di soalnya. Di sini 1 mol C6H6 menjadi 6C plus 3H2. Berarti reaksi ini merupakan reaksi perubahan entalpi penguraian atau delta HD. Nah, delta HD. Kemudian di sini entalpinya atau perubahan kalor yang terlibat dalam reaksi ini ada tanda negatif. Tanda negatif itu berarti bagaimana terjadi pelepasan atau membebaskan energi. Jadi untuk mudah ya, kalau tanda negatif atau min itu berarti reaksi tersebut melepaskan atau mengurangi, istilahnya seperti itu. Sedangkan kalau nanti tandanya positif berarti menambah dari luar. Kalau min berarti mengurangi dari dalam, sedangkan kalau plus itu menambah dari luar. Seperti itu ya. Jadi
pernyataan dari reaksi ini adalah penguraian 1 mol C6H6 menjadi 6C dan 3H2 dengan membebaskan energi sebesar 49 kJ. Ini membebaskan itu adalah reaksi eksoterm. Nah, contoh yang kedua, misal ini. Di sini dituliskan yang dapat disebut kalor pembentukan adalah kalor reaksi dari, coba kita lihat satu-satu dari soalnya. Tadi kita sudah bahas ada pembakaran, pembentukan, kemudian penguraian, dan pelarutan. Kalau pembakaran itu identik dengan senyawa, jadi identik dengan adanya oksigen. Jadi suatu senyawa yang direaksikan dengan oksigen itu adalah reaksi pembakaran. Nah, yang A itu adalah reaksi pembakaran. Kemudian yang B, ini reaksi pembakaran tapi bukan termasuk dalam perubahan entalpi standar pembakaran, karena di sini persamaan ini bukan suatu senyawa yang dibakar tetapi unsur bebas yang dibakar, dan di sini jumlah molnya ada 2, berarti bukan termasuk dari perubahan entalpi standar pembakaran. Kemudian yang ketiga, yang di poin C, ini ada Ag plus Cl- menjadi AgCl. Ag plus dan Cl- itu termasuk apa? Unsur atau ion. Karena di sini ada plus dan min, berarti termasuk dalam ion. Berarti reaksi ini bukan reaksi pembentukan standar, karena kita ingat lagi di perubahan entalpi standar pembentukan, di mana dari unsur-unsur bebas ya, jadi dari unsur-unsur bebas menjadi 1 mol senyawa. Nah, di sini ion-ion, jadi bukan termasuk reaksi pembentukan standar. Kemudian yang di D, pilihan D, di sini ada Ag, kemudian nitrogen dan oksigen. Ag itu termasuk dari unsur bebas. Kemudian nitrogen, oksigen itu juga termasuk unsur bebas. Nah, kita lihat di hasilnya dan terlihat bahwa di hasil reaksinya itu menghasilkan 1 mol AgNO3. Jadi pilihan D itu termasuk dari perubahan pembentukan kalor jadi poin D itu termasuk dalam perubahan entalpi standar pembentukan. Kemudian yang E itu merupakan reaksi pembakaran. Jadi pilihan yang benar adalah yang D, karena dari unsur-unsur bebas menjadi 1 mol senyawa. Nah, selanjutnya di sini yang nomor 6, persamaan termokimia. Kemudian di sini terlihat ada C2H4 dalam bentuk gas direaksikan dengan oksigen, berarti mengalami pembakaran atau termasuk dalam reaksi pembakaran. Kemudian menghasilkan gas CO2 dan H2O. Kalau pembakaran yang menghasilkan gas CO2 dan H2O, berarti reaksi tersebut terjadi secara sempurna, sehingga C2H4 direaksikan dengan oksigen. Ini merupakan reaksi perubahan entalpi standar pembakaran. Jadi harga X itu menyatakan bahwa yang A, kalor pembentukan CO2 bukan, karena di sini CO2-nya 2 mol, dan kalau pembentukan itu berasal atau kalau pembentukan itu reaksinya unsur-unsur bebas menjadi 1 mol senyawa, sedangkan ini dari senyawa-senyawa menjadi senyawa. Ini bukan termasuk kalor pembakaran, kalor pembentukan. Kemudian yang B,
kalor pembentukan C2H4. Ini jelas salah. Kenapa? Karena C2H4 itu berada di bagian reaktan. Sedangkan kalau pembentukan, reaktannya adalah unsur-unsur bebas. Kemudian yang C adalah kalor pembakaran C2H4. Ini benar. Kenapa? Karena di sini melibatkan oksigen dan C2H4 itu memiliki 1 mol, jumlah molnya adalah 1. Dan C2H4 jumlah molnya adalah 1 dan termasuk dari pembakaran sempurna. Jadi jawaban yang benar adalah kalor pembakaran C2H4. Selanjutnya, karena pertanyaan nomor 7 dan 8 ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena kalian belum belajar tentang bagaimana cara menentukan perubahan entalpi reaksi. Jadi penentuan perubahan entalpi itu ditentukan dari perhitungan yang nantinya akan kalian bahas, ada dengan cara hukum Hess, ada energi ikat, ada kalorimetri, ada juga menggunakan data delta HF. Contoh yang kedua, pembakaran 1 mol CH4 dalam bentuk gas. Pembakaran berarti direaksikan dengan oksigen, 2 oksigen dalam bentuk gas menghasilkan CO2 plus H2O, 2 molekul H2O. Ini dalam bentuk gas, H2O nya dalam bentuk liquid, dan delta H-nya adalah minus 802 kilojoule per mol. Nah, yang ditanyakan adalah kalor reaksi 2 mol CH4. Kalor reaksi 2 mol CH4. Di sini 1 mol CH4 itu menghasilkan, atau kalornya yang terlibat adalah minus 802 kilojoule. Kalau 2 mol berarti tinggal dikalikan. Jadi kalor reaksi 2 mol CH4 itu sama dengan 2 dikali minus 802 kilojoule. Nanti berarti minus 1604 kilojoule, seperti itu. Jadi tinggal dikalikan, tergantung yang ditanya adalah berapa mol yang terlibat atau berapa molnya berapa gitu. Atau bisa juga menggunakan stoikiometri dasar yang sudah kalian pelajari di kelas 10 tentang perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, kemudian nanti mol sama dengan gram per mr, dan lain sebagainya. Nanti tergantung dari apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui, seperti itu. Sekian dari saya, semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.